Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang pahami kembali kunci keberhasilan. Saya akan ulangi Bapak Ibu, pahami kembali kunci keberhasilan. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kita kembali tentang pesan ini Bapak Ibu. Karena sebelumnya mungkin Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan pahami kembali kunci keberhasilan. Mungkin selama ini yang menjadi perenungan saya Bapak Ibu. Selama ini kita tidak memberikan perhatian atau fokus kita yang lebih terhadap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Mungkin hanya lewat begitu saja ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita memberikan fokus atau perhatian yang penuh dalam menangkap pesan Tuhan. Ya, lewat pesan Tuhan ini juga mungkin Tuhan menemukan kita hari-hari ini bahwa ada sesuatu yang salah atau ada cara-cara yang salah untuk mencapai keberhasilan. Makanya Tuhan kasih pesan ini di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di bagian ayat terakhirnya dikatakan gini Bapak Ibu, ada penegasannya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya setiap kita mau berhasil dalam hidupnya, amin Bapak Ibu ya. Mau beruntung di dalam kehidupannya. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam pekerjaan, usaha, pendidikan mungkin, berkeluarga. Bahkan banyak hal. Kita mau berhasil berbagai bidang Bapak Ibu. Tetapi untuk mencapai keberhasilan tersebut, selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada proses yang harus dilewati. Kalau kita perhatikan di bagian ayat ini Bapak Ibu, ada 3 syarat yang disampaikan di sana. Yang pertama itu harus memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga bertindak hati-hati dengan sesuai segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau disimpulkan dari ayat ini, untuk mengalami keberhasilan 3 hal ini kita mesti lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita. Nah sebelum kita jawab Bapak Ibu, kita akan melihat tentang apa yang menjadi inti pesannya di Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tidak semuanya saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, Tuhan merasa perlu untuk menyatakan kembali kepada kita umatnya tentang janji keberhasilan dan keberuntungan. Siapapun tentu ingin mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Secara normal tidak ada orang yang mau mengalami kegagalan atau masa depan yang suram dalam hidupnya. Namun kita perlu memahami makna keberhasilan dan keberuntungan yang dimaksud, ini penekanannya, yang dimaksud Tuhan melalui pesannya ini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Banyak orang yang merasa baru mengalami keberhasilan dan keberuntungan dengan pengertian seperti umumnya. Dunia memahaminya. Sehingga tanpa disadari, tidak sedikit cara orang percaya berlomba. Nih, cara orang percaya berlomba untuk menjadi besar tidak berbeda dengan cara yang digunakan dunia. Ya, mungkin kita pernah jalan-jalan ke toko buku ya Bapak Ibu ya. Kita pernah lihat judul-judul buku ya. 5 langkah meraih keberhasilan tanpa kerja keras. Ada banyak hal yang perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang muncul seperti itu kan di luaran sana. Tanpa memperhatikan tentang landasan firman. Tentang keberhasilan ini. Karena ditekankan gini. Tapi alangkah indahnya apabila orang percaya menangkap makna keberhasilan seperti yang Tuhan maksud, ya kan? Yang ditekankan tentang kehidupan Yosua. Yosua di tengah problem yang dihadapi dijanjikan Tuhan keberhasilan dan keberuntungan. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya kan? Kita memahami tentang makna keberhasilan dan keberuntungan yang seperti yang Tuhan maksud. Nah, pagi hari ini kita akan belajar 2 hal saja. Pagi hari ini yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah taati setiap perintah dan petunjuk dari Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Mentaati setiap perintah dan petunjuk dari Tuhan. Ya kan? Selalu ada petunjuk, selalu ada tanda yang Tuhan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mentaati
setiap perintah atau petunjuk yang Tuhan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk beribadah kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saya akan bacakan Bapak Ibu. Dikatakan gini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya melihat bahwa ini adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan Yosua Bapak Ibu. Tidak menyimpang dari setiap perintah atau petunjuk yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kita bisa melihat tentang kehidupan Yosua yang begitu taat di dalam setiap hukum-hukum, dalam setiap perintah-perintah Tuhan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat kehidupannya bahwa Yosua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan jangan menyimpang. Dalam pengertian lainnya jangan keluar. Artinya tidak ada jalan Bapak Ibu. Ya kan? Jangan keluar dari sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Karena akan berdampak buruk ketika seseorang keluar dari jalur itu Bapak Ibu. Ini jelas Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Jangan menyimpang. Ya. Karena ingin berhasil kita mencoba berbagai cara. Orang-orang percaya melakukan berbagai cara untuk mengejar keberhasilan. Apa saja dilakukan tanpa melihat kebenarannya. Tanpa melihat petunjuk-petunjuk yang Tuhan arahkan dalam kehidupan setiap kita mungkin. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Apa tujuannya ketika firman Tuhan katakan jangan menyimpang? Tujuannya cuma satu, cuma berhasil. Supaya beruntung di dalam kehidupan setiap kita. Kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 18. Kita mau lihat apa yang dimaksud dengan tentang menyimpang ini Bapak. Karena penyimpangan itu kadang-kadang dialami oleh orang-orang percaya Bapak Ibu. Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan apa? Beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang Tuhan tekankan di sini Bapak Ibu? Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang lain. Ya kan? Pingin cepat ya untuk menghasilkan sesuatu. Dengan cara-cara yang tidak sesuai. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah. Ini yang Tuhan maksudkan Bapak Ibu. Jangan menyimpang. Karena mungkin ada banyak cara-cara lain untuk mencapai keberhasilan tersebut. Ya kan? Mungkin datang kepada orang-orang hebat. Ya. Paranormal seperti itu ya kan, tanyain tentang keberhasilan. Orang-orang pandai seperti itu kan, ada banyak orang menawarkan seperti itu, jalan yang mudah kelihatannya, tapi tanpa memperhatikan sesuatu. Dikatakan jangan kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Jangan sampai mengikuti. Jadi saya memperhatikan, merenungkan gini Bapak Ibu. Jadi apa yang akan terjadi jika seseorang menyimpang dari hukum Tuhan? Kegagalan Bapak Ibu, gak akan berhasil. Akibat kesalahan mungkin yang dibuat orang-orang percaya. Membuat hidupnya gagal terus. Apapun yang dikerjakan gagal terus. Karena terjadi penyimpangan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kita mau belajar tentang untuk belajar mentaati setiap perintah atau petunjuk Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita mengambil jalan lain Bapak Ibu. Jangan sampai dikatakan, jangan sampai kita menyimpang. Nah kita harus bulatkan di dalam hati kita. Kita harus pegang kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk meraih sesuatu. Karena kita berhasil tanpa sesuai apa yang Tuhan tuntun Bapak Ibu. Artinya tidak sesuai apa yang Tuhan maksud.
Kita keluar dari apa yang Tuhan maksud tentang keberhasilan atau keberuntungan. Itu pun yang pertama kita mau pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah taati setiap perintah dan petunjuk dari Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, ya kan? Jangan sampai kita menyimpang juga dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup disertai Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya merenungkan ini bahwa ini yang membuat Yosua berhasil di dalam kehidupannya. Jadi yang membuat berhasil itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan yang lebih, ya, bukan karena kepandaian, bukan karena jago menyusun strategi dalam hal berperang, bukan. Yang membuat berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerja adalah penyertaan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat 5 dan 9. Kita akan belajar dari kehidupan Yosua. Bagaimana Yosua berhasil di dalam kehidupan. Yosua pasal 1 ayat 5 dan 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9 Bapak Ibu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita bisa memperhatikan di ayat kelima. Seperti aku menyertai Musa. Apa maksudnya? Demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita bisa melihat tentang keberhasilan Musa dalam memimpin bangsa Israel Bapak. Kita setuju dengan ini. Ya, dalam kepemimpinan Musa Bapak Ibu kita tahu. Bukan sesuatu yang perkara yang mudah. Membawa bangsa Israel dari tanah Mesir itu bukan hal-hal yang mudah. Tapi kita lihat keberhasilan di situ. Apa kunci keberhasilannya? Kunci keberhasilannya adalah disertai Tuhan. Nah, kata pengulangan ini diucapkan kepada Yosua. Dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Mungkin Yosua mengukur tentang keterbatasan itu. Tuhan, aku gak mampu. Aku gak mampu mencapai seperti yang Musa capai. Tapi Tuhan tekankan apa Bapak Ibu? Demikianlah aku menyertai engkau. Saya renungkan ini Bapak Ibu. Iya ya. Mungkin kita hebat di dalam bidang apapun. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, ukuran firman kita gagal. Karena hanya penyertaan Tuhan yang membuat seseorang berhasil dalam hidupnya. Mau sampai setinggi apapun kita sekolah, kalau nggak ada penyertaan Tuhan, kita gagal. Saya melihat ini Bapak Ibu. Saya merenungkan berulang-ulang betapa dahsyat penyertaan Tuhan ini. Keberhasilan itu nggak ditentukan dengan tingginya kita sekolah atau bagaimana. Karena orang nggak sekolah pun bisa berhasil kalau hidup di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup. Contoh Bapak Ibu, kita pernah mempelajari tentang kehidupan Yusuf ya. Ternyata ada dasar firman Tuhannya dahsyat banget. Bagaimana Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, ya kan? Berbagai area. Yusuf berhasil, dipercayakan di penjara berhasil, di rumah Potifar juga berhasil. Ketika menjadi nomor 2 pun dia berhasil di dalam kehidupan. Karena apa sih? Nah, kita mau lihat kunci ini Bapak Ibu. Kejadian pasal 39. Apa sih yang membuat Yosua, apa sih yang membuat Musa, apa sih yang membuat Yusuf berhasil di dalam kehidupan mereka? Dan juga termasuk di dalam kehidupan setiap kita. Kejadian 39 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini luar biasa sekali. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu, dikatakan firman Tuhan, yang selalu, bukan yang tiba-tiba berhasil, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Disertai Tuhan. Wow. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu. Wow, ini segala sesuatu Bapak Ibu yang dikerjakannya. Saya percaya Bapak Ibu ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi yang membuat berhasil seseorang itu bukan karena kehebatannya, bukan. Tetapi itu semata-mata karena penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan. Ini yang kita mau kejar juga Bapak Ibu. Bahwa kita disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Mungkin dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita mengerjakan itu berhasil. Mengerjakan itu lagi berhasil. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Karena apa? Karena kita disertai, itu yang membeda. Ada banyak orang berlomba-lomba untuk berhasil, untuk menjadi besar. Di warta dijelaskan Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat di kebenaran ini.
Yang membuat berhasil itu bukan karena kita hebat Bapak Ibu, tapi karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kalau saya istilahkan, ada dukungan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sangat sederhana. Kuncinya kita mau disertai Tuhan apa enggak Bapak Ibu, kan gitu. Nah sekarang kita mau lihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yosua Bapak Ibu. Di Yosua pasal 3 ayat 5-7. Jadi apa yang Yosua lakukan ketika menyeberangi sungai Yordan Bapak Ibu. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang saya lihat di sini. Yosua pasal 3 ayat 5-7. Ini cara-caranya hebat Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Diulang lagi kata ini Bapak Ibu. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini kan sesuatu yang dahsyat. Dikatakan pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Yosua udah dikenal Bapak Ibu. Yosua adalah pemberani. Tapi kita bisa lihat cara-caranya. Dikatakan kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Apa respon orang-orang pada saat itu Bapak Ibu? Mereka mengikuti apa yang Yosua lakukan. Dengan cara-cara seperti itulah. Maka Tuhan berjanji mulai hari ini. Aku mulai membesarkan namamu. Ini janji ini boleh terjadi di kehidupan setiap kita. Mungkin kita melakukan hal-hal yang kecil. Orang gak bisa lihat. Tapi ada waktu Tuhan di mana dia mengangkat setiap kita. Membawa setiap kita kepada tujuan Tuhan. Bukan Yosua promosi-promosi diri sendiri. Yosua hanya melakukan bagiannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita bisa lihat di sini. Bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan membesarkan nama Yosua di mata orang Israel. Kalimat terakhirnya hebat sekali. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Seberapa kita yang rindu untuk disertai oleh Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita rindu untuk disertai. Karena saya melihat ini. Tanpa penyertaan Tuhan tidak ada keberhasilan. Keberhasilan mungkin berhasil secara dunia. Tapi bukan keberhasilan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita mau kejar yang mana? Berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Atau berhasil sesuai dengan apa yang dunia mau. Kita kejar yang ini. Mengejar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Keberuntungan dengan cara-cara. Keberhasilan dengan cara-cara Tuhan. Tapi yang perlu kita renungkan adalah siapa yang menyertai kita ketika kita melakukan sesuatu. Apakah Tuhan atau dengan pintaran kita sendiri. Jadi kita belajar dua hal ini Bapak. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa tidak perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya mau sampaikan kita bisa gagal. Tapi kalau Tuhan yang menyertainya. Kita sudah belajar daripada Yusuf. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Apa yang dikerjakannya. Dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.